Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari yang berbahagia ini saya akan membuka presentasi dari kelompok 6 dengan judul praksis, apraksia, dan juga dispraksia. Nah, sebelum masuk ke materi, saya sendiri dari kelompok 6 yang bertugaskan sebagai moderator akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Siti Yumna Ataya, dan ada Rifa Mulyani, ada Rika Mauliana, ada Zahwa Zailani, dan juga yang terakhir ada Anggita Putri Ramadhani. Nah, untuk slide selanjutnya kita akan membahas tentang sekilas mengenai otak manusia. Nah, apa sih otak manusia ini? Apa sih dia, berfungsi sebagai apa sih dia? Nah, otak manusia ini pada umumnya adalah pusat sistem saraf pada vertebrata dan invertebrata lainnya. Nah, otak juga mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, baik itu gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan juga suhu tubuh. Nah, otak manusia ini bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh badan dan juga pemikiran manusia nih. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang praksis. Nah, praksis ini sendiri dalam arti yang sangat luas dapat diartikan bahwasanya berpikir ataupun berpikir juga dapat merupakan salah satu aspek dari sebuah tindakan ataupun sebuah gerakan. Nah, dengan bahasa itu lebih luasnya itu berpikir juga merupakan bertindak, sebab dengan berpikir manusia telah menunjukkan bahwasanya manusia itu hidup, manusia itu ada. Nah, hidup atau ada itu sendiri mengandalkan bahwa adanya gerak atau tindakan yang mendirikan sifat dinamis dalam diri manusia. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya apraksia. Apraksia berasal dari kata Yunani praksis yang diartikan sebagai tindakan. Nah, apraksia adalah gangguan yang disebabkan oleh hilangnya kemampuan untuk melakukan gerakan otomatis yang disebabkan oleh hilangnya perintah motorik ke korteks yang rusak. Jadi, apraksia juga merupakan gangguan bicara di mana anak mengalami kesulitan untuk mengatakannya dengan benar dan secara konsisten apa yang ingin dia katakan. Baiklah, di sini terdapat tipe-tipe dari apraksia. Yang pertama itu ada ideomotor apraksia, yang kedua ada ideasional apraksia, dan yang ketiga ada limb-kinetic apraksia. Nah, kemudian pada slide selanjutnya dijelaskan tentang gangguan apa-apa saja sih gangguan apraksia. Nah, di sini ada 5 gangguannya. Yang pertama itu ada konstruksional apraksia. Nah, yang kedua itu ada dressing apraksia, yang ketiga ada grade apraksia, yang keempat ada verbal apraksia, dan yang terakhir ada okulomotor apraksia. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang dispraksia. Nah, menurut penelitian secara medis, bahwasanya dispraksia ini adalah sebuah gangguan ataupun ketidakmatangan anak dalam mengorganisir gerakan akibat dari otak yang kurang dapat memproses informasi sehingga pesan-pesan yang ditangkap oleh otak itu tidak secara penuh ataupun secara benar ditransmisikan. Nah, dispraksia ini dapat mempengaruhi perencanaan apa-apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya kesulitan dalam berpikir, merencanakan, dan melakukan tugas-tugas motorik ataupun sensorik. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis dispraksia. Yang pertama ada dispraksia ideomotoris, di mana ditandai kurangnya kemampuan dalam melakukan gerakan praktis sederhana seperti menggunting, menggosok gigi, atau menggunakan sendok makan. Gerakan terkesan canggung dan kurang luas. Dispraksia ini sering merupakan kendala bagi perkembangan bicara. Yang kedua, dispraksia ideasional. Nah, jenis ini yaitu anak dapat melakukan gerakan kompleks tetapi tidak mampu menyelesaikan secara keseluruhan, terutama dalam kondisi lingkungan yang tidak tenang. Kesulitannya terletak pada urutan gerakan dan dispraksia nonverbal
seperti kesulitan menulis, bahasa isyarat, dan pantomim. Yang ketiga ada dispraksia konstruksional, di mana anak mengalami kesulitan dalam melakukan gerakan-gerakan kompleks yang berkaitan dengan bentuk, seperti menyusun balok dan menggambar. Kondisi ini dapat mempengaruhi gangguan menulis atau disgrafia. Yang keempat ada dispraksia oral. Nah, jadi dispraksia oral ini sering ditemukan pada anak yang mengalami di fase perkembangan atau gangguan perkembangan bahasa. Anak mempunyai gangguan dalam berbicara karena adanya gangguan dalam konsep gerakan motorik di dalam mulut. Berbicara dipandang sebagai bentuk gerakan halus dan terampil dalam rongga mulut, sehingga akan kurang mampu kalau diminta menirukan gerakan. Misalnya menjulurkan atau menggerakkan lidah, mengembangkan pipi, menjujurkan bibir, dan sebagainya. Selanjutnya ada perilaku anak yang mengalami dispraksia. Yang pertama pada bayi. Nah, jadi dispraksia sering ditandai dengan sedikit atau tidak adanya ocehan. Ketika mulai belajar bicara, huruf konsonan yang diucapkannya sangat sedikit. Pada anak usia 3-5 tahun atau usia prasekolah, yang pertama aktivitas motorik yang sangat tinggi termasuk mengayunkan kaki dan menghentak-hentakkan kaki ketika duduk, bertepuk tangan atau menari. Lalu ada tangan mengembang ketika berlari. 3. Kesukaran mengayuh pedal sepeda roda 3 atau mainan. Lalu keterampilan motorik halus yang jelek. Lalu kurang melakukan permainan yang imajinatif. Mengalami kesulitan berbahasa yang terus-menerus. Respon terbatas pada instruksi lisan apa saja. Terlambat berguling, berjalan. Lalu sulit beradaptasi saat beralih ke makanan, sulit untuk melangkah, memanjat, menyusun teka-teki, sulit berbicara dengan jelas, dan kesulitan menggerakkan mata sehingga lebih suka menggerakkan bagian atas daripada menggerakkan bagian depan. Pada anak yang lebih besar atau usia sekolah, yang pertama baik dalam kata-kata maupun mengekspresikan diri. Kedua, sebagian anak dispraksia terlalu sensitif terhadap sentuhan. Ketiga, sukar mengingat dan merekam tulisan dari papan tulis. Keempat, tidak dapat menangkap konsep seperti di bawah, di atas, di dalam, atau di luar. Yang kelima, mengalami kesulitan dalam memakai pakaian. Keenam, keseimbangan badan yang buruk, yaitu sulit belajar, naik sepeda. Ketujuh, kemampuan membaca yang rendah dan buruk dalam menulis. Kedelapan, sebagian anak dispraksia mengalami artikulatory dispraksia yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam berbicara dan mengeja. Nah, slide selanjutnya ini ada identifikasi ataupun tanda dan gejala yang harus diperhatikan. Pada usia anak 3-7 tahun itu, yang pertama ada naik sepeda roda 3, kemudian melukis atau bermain potongan gambar. Yang ketiga ada melompat-lompat, keempat ada berinteraksi dengan kelompok, yang kelima ada mudah teralih perhatiannya, yang keenam makan dan minumnya masih berantakan, yang ketujuh sensitivitas tinggi ataupun rendah terhadap stimulasi sensorik. Nah, yang kedelapan ada tidak menyukai tekstur tertentu saat makan, rambutnya disisir ataupun sedang kukunya digunting. Yang kesembilan ada membersihkan diri setelah buang air. Yang ke-10 memakai ataupun membuka baju. Yang ke-11 gangguan ketika tidur. Yang ke-12 yaitu terganggu makan masih berceceran. Nah, pada usia kisaran 7-11 tahun itu yang pertama ada interaksi sosial, lebih senang bermain dengan anak yang lebih muda ataupun memeluk tidak pada tempatnya. Nah, yang kedua naik sepeda roda 2, yang ketiga
ketiga, kemampuan buruk saat menulis ataupun menggunting. Yang keempat, sikap duduk di kursi. Yang kelima, berjalan-jalan mengelilingi tempat bermain ataupun pagar keliling. Yang keenam, keterampilan bermain bola. Yang ketujuh, memakai ataupun melepas sepatu atau tali sepatu. Yang kedelapan, membersihkan diri setelah buang air. Yang kesembilan, mengamuk saat di rumah bukan di sekolah. Yang kesepuluh, perhatian mudah teralih dan tidak bisa diam. Nah, pada kisaran umur 11 sampai 16 tahun itu, yang pertama ada tulisan tangan itu buruk. Begitu juga kecepatan saat mengerjakan sesuatu. Nah, main di mana? Yang kedua ini main di mana diperlukan keterampilan utama bola. Yang ketiga ada memakai ataupun membuka baju lebih lamban dari teman sebaya. Yang keempat, sosialisasi kurang baik dan memiliki teman yang sedikit. Yang kelima, terdapat gap antara teman sebaya tersebar secara sosial. Yang keenam ini di bidang matematik ataupun geometri. Nah, yang ketujuh, organisasi atau pengaturan waktu secara direncanakan. Yang kedelapan ini sering merupakan benda-benda ataupun pekerjaan rumah yang susah dicatat. Yang kesembilan, hasil pekerjaan sangat bervariasi setiap hari. Jadi setiap harinya itu pekerjaannya beda-beda. Nah, 10, belum sadar akan kebersihan ataupun membersihkan diri setelah buang air. Nah, yang ke-11 ada perawatan diri. Yang ke-12 ada kesadaran akan mode dalam berpakaian kurang dibandingkan dengan teman sebaya. Nah, pada dewasa, yang pertama ada belajar untuk menyetir manual sistem mobil. Yang kedua ada perawatan diri ataupun mencukur. Yang ketiga ada pengaturan waktu dan pekerjaan yang kompleks, contohnya menyiapkan makanan. Yang keempat, aturan sosial di lingkungan kerja. Yang kelima, mencatat dengan cepat dan rapi. Yang keenam, sedang diri dan juga pekerjaan. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan bahwasanya praksis dalam arti luas ini dapat diartikan sebagai berpikir. Berpikir juga merupakan bertindak sebagai sebab dengan berpikir manusia telah menunjukkan bahwa manusia itu hidup ataupun ada. Nah, hidup atau ada sendiri itu mengandalkan bahwa adanya gerak ataupun tindakannya mendirikan sifat dinamis dalam diri manusia. Nah, untuk apraksia merupakan gangguan bicara di mana anak mengalami kesulitan untuk mengatakannya dengan benar dan secara konsisten apa yang dia ingin katakan atau apraksia, dispraksia jika dianggap ringan, dianggap sebagai neurological disorder, dicirikan hilangnya kemampuan untuk melaksanakan gerakan-gerakan yang terampil dan sikap walaupun memiliki keinginan dan kemampuan fisik untuk melakukan gerakan tersebut. Nah, dispraksia adalah gangguan ataupun ketidakmatangan anak dalam mengorganisir gerakan akibat dari otak yang kurang dapat memproses informasi sehingga pesan-pesan yang masuk itu tidak secara penuh ataupun tidak secara benar ketika ditransmisikan. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan pada saat kami presentasi, baik itu dari PPT-nya ataupun dari kami sendiri. Kami mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.